Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan yang begitu banyak, yang senantiasa memberikan karunia kasih sayang serta nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan nikmat tersebut kita dapat merasakan sesuatu yang berharga di dalam kehidupan kita. Tentunya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, sepantasnya dan sepatutnya lah untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ketaatan-ketaatan, menjalankan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah konsekuensi tatkala kita memang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dengan melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, para sahabat beliau, ridwanullah ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridai mereka, merupakan generasi terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kepada kaum muslimin yang senantiasa berusaha untuk mengamalkan segala bentuk petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala maupun sesuatu yang disunnahkan secara hukumnya. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita semua tentunya tidak ingin jika setelah kita berusaha beramal, setelah kita berusaha melakukan suatu kebaikan, melakukan suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian amalan tersebut, kemudian ibadah tersebut menjadi sia-sia. Tentunya kita tidak ingin. Maka pada kesempatan pada malam hari ini kita mengangkat sebuah tema yang berjudul ibarat mengisi air di ember yang bocor. Ibarat mengisi air di ember yang bocor. Kalau kita cermati, seseorang yang sudah capek-capek
mengisi air ke dalam sebuah bejana atau ke dalam sebuah ember, namun ternyata ember tersebut terdapat lobang-lobang sehingga air yang sudah dia timba dari sumur kemudian dia salin ke dalam sebuah ember tadi, bejana tadi, namun bejana itu bolong atau bocor, maka dia akan merasakan sesuatu yang melelahkan. Sudah berusaha untuk menimba air tadi, apalagi menimba air di dalam sumur. Tentunya butuh tenaga, butuh usaha yang harus kita lakukan. Tapi ternyata tanpa kita sadari, ember yang kita isi tadi adalah ember yang bocor. Maka tentu kita akan merugi. Maka jangan sampai ini terjadi pada amalan kita. Jangan sampai terjadi hal ini terhadap ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sudah bertahun-tahun kita pupuk, kita laksanakan, namun ternyata kita sendiri yang membolongi wadah yang menampung amalan kita tadi. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Muhammad bin Malik bin Daigham pernah berkata, telah menceritakan kepadaku Maula Abu Ayyub, suatu hari Abu Malik pernah berkata kepadaku, wahai Abu Ayyub, waspadailah bahaya nafsumu terhadap dirimu. Waspadailah bahaya nafsumu terhadap dirimu. Karena aku melihat penderitaan kaum mukminin atau kaum mukmin di dunia tidak ada habis-habisnya. Demi Allah, jika akhirat tidak datang kepada seorang mukmin dengan membawa kebahagiaan, maka akan berkumpul padanya dua perkara: penderitaan dunia dan kesengsaraan akhirat. Kemudian Abu Ayyub berkata, aku pun berkata, biarlah ayahku menjadi tebusanmu. Bagaimana akhirat tidak datang kepada seorang mukmin dengan membawa kebahagiaan, padahal ia telah terus berusaha payah atau bersusah payah menghadap Allah Subhanahu wa taala di dunia dan bekerja keras. Abu Ayyub ini tidak yakin kok ada orang yang beriman kemudian telah datang kepadanya akhirat, namun akhirat tadi tidak membawa kebahagiaan kepadanya, kepada orang mukmin ini. Kemudian sahabat tadi atau orang tadi menjawab, wahai Abu Ayyub, apakah sudah pasti diterima
dan sudah pastikah selamat? Maka selanjutnya ia berkata, betapa banyak orang yang menyangka bahwa dirinya telah berbuat baik, berkurban dengan baik, berniat baik dan beramal baik, lalu semua itu dikumpulkan pada hari kiamat dan dilempar ke mukanya. Amalan yang sudah banyak dia lakukan tadi, ketika di hari kiamat dia dilemparkan kepada mukanya. Artinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab amal ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa sebab amalan tersebut menjadi sia-sia? Tentunya ada penyebab. Kenapa amalan tadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia ibarat seorang yang bekerja namun tidak digaji, atau ibarat seseorang yang mengisi air di ember yang bocor. Maka kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa sebab yang dapat menjadikan amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja? Yang pertama adalah tidak di atas agama Allah Subhanahu wa taala, atau dia berada di atas kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia berbuat baik, berniat baik, sudah banyak yang dia tolong, namun dia tidak di atas agama Allah Subhanahu wa taala, atau namun dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi sia-sia amalan yang dia kerjakan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, fala yuqbala minhu, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk di antara orang-orang yang merugi. Sudah banyak harta yang dia keluarkan untuk menolong orang, sudah banyak tenaga yang dihabiskan untuk membantu orang berbuat baik, namun dia tidak di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Namun dia tetap berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka amalannya menjadi sia-sia. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 65, Allah katakan, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad uhiya ilaika," dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, "Wala in asyrakta," apabila engkau berbuat syirik, engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala,
La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Maka amalan yang dikerjakan tadi menjadi sia-sia, Allah hapuskan. Wala takunanna minal khasirin. Dan tentulah kamu menjadi orang-orang yang merugi. Ini sebab yang pertama yang menjadikan amalan seseorang menjadi sia-sia. Kemudian sebab yang kedua menjadikan amalan kebaikan yang dilakukan oleh seseorang menjadi sia-sia adalah membenci syariat Islam. Mungkin secara tidak langsung dia telah membenci agama Islam atau membenci syariat Islam. Dia orang Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi benci terhadap sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat orang berjenggot, melihat orang yang celananya di atas mata kaki, berusaha untuk mengamalkan sunnah, nah itu malah diejek, malah dicemooh. Maka secara tidak langsung dia sudah membenci syariat Islam. Maka hati-hati kita dalam bersikap. Atau ada syariat-syariat Islam yang lainnya yang mungkin dianggap sepele. Maka seorang yang membenci syariat Islam, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan juga pahala-pahala dari kebaikan-kebaikan yang dia kerjakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum." Kata Allah Subhanahu wa taala, yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah. Itu berupa syariat, itu Al-Quran, dan sunnah Rasulullah SAW juga syariat. Apa ancamannya bagi orang yang benci terhadap apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala? Fa ahbata a'malahum. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus amalan kebaikannya, pahala amalan kebaikannya. Sehingga amalan yang sudah lama dia kerjakan menjadi sia-sia. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keluar dari agama Islam, murtad. Orang yang bertahun-tahun melakukan kebaikan, melakukan amalan ibadah, kemudian di akhir hayatnya dia kufur, keluar dari Islam, maka semua amalan yang dia lakukan semasa dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beragama Islam, itu menjadi terhapus. Menjadi terhapus, bahkan dia mendapatkan dosa karena sudah keluar dari
agama Islam. Betapa banyak contoh yang kita saksikan. Dulunya dia membela agama Islam mati-matian. Membela agama Islam mati-matian. Tapi siapa sangka di akhir hayatnya dia menjadi kufur, keluar dari Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yakfur bil iman faqad habita 'amaluhu faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang kafir sesudah beriman, maka hapuslah amalannya, dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebab yang keempat. Sebab yang keempat yang menjadikan amalan kita menjadi sia-sia adalah tidak ikhlas. Sebuah riwayat dari salah seorang sahabat, dari Abu Umamah Al-Bahili, ia berkata, ada seseorang yang datang kepada aku. Ada seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Beritahukan kepadaku tentang seseorang yang berperang agar mendapatkan pahala dan disebut namanya." Dua niatnya ini. Dia berperang, ya ingin cari pahala, tapi ingin juga disebut namanya. Dikatakan pemberani, dikatakan mujahid. Kemudian dia bertanya, apa yang dia peroleh? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la syai'. Dia tidak memperoleh apa-apa. Kemudian orang itu bertanya lagi sampai 3 kali. Namun Nabi SAW tetap menjawab, dia tidak memperoleh apa-apa. Kemudian selanjutnya Nabi SAW bersabda, "Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wabtaghi bihi wajhuhu." Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah tidak menerima segala bentuk amal illa ma kana lahu khalisan, kecuali amalan tersebut dengan niat ikhlas. Wabtaghi wajhuhu, dan mengharapkan wajah Allah, maksudnya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tabaraka wa taala berfirman, ana aghna asyuraka ani syirki man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku
sangat tidak butuh kepada sekutu. Siapa saja yang beramal menyekutukan sesuatu denganku, maka aku akan meninggalkan dia dan sekutunya. Allah enggak butuh. Kemudian dari Mahmud bin Lubaid, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya yang paling aku takuti dari kalian adalah asyirku asghar, syirik kecil. Kemudian sahabat bertanya, apa itu syirik kecil? Kemudian beliau menjawab, ar-riya. Yaqulullah azza wa jal, lahum yaumal qiyamah idza juziyan nas bi'amalihim idhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya fanzuru hal tajidu indahum jazaa. Ketika para sahabat bertanya, apa itu syirik kecil? Maka Rasulullah SAW menjawab, ar-riya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, wahai orang-orang yang berbuat riya, ketika amal manusia diberi balasan, pergilah kalian kepada orang yang kalian beramal karena riya. Kepada mereka ketika di dunia, fanzuru hal tajidu indahum jaza, maka lihatlah apakah ada balasan dari mereka. Disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta ganjaran, meminta balasan kepada orang yang kita jadikan sebagai tujuan kita untuk beramal. Beramal ingin dilihat sefulan, beramal ingin katakan ini dan itu. Maka nanti di hari kiamat Allah suruh untuk minta balasan dari orang tersebut. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah, ini ungkapan yang sangat bagus sekali. Beliau Ibnu Qayyim rahimahullah ibaratkan bahwasanya orang yang beramal tanpa keikhlasan seperti orang yang mengisi kantong yang dia bawa, ya, seperti seorang musafir yang mengisi kantong yang dia bawa dengan kerikil. Bayangkan orang musafir, dia bawa, taruhlah misalkan karung atau tas, namun tasnya itu dia isi dengan kerikil-kerikil. Alah perjalanan jauh, nyutambah pulau dengan baban yang bare. Baban yang nyoba itu tidak ada fungsinya, tidak ada manfaat untuk dirinya, tidak bisa untuk bekal, hanya memberatkan saja. Seperti itu orang yang beramal tanpa keikhlasan, seperti orang yang musafir yang mengisi kantong atau mengisi tasnya dengan kerikil.
Kemudian juga termasuk pula beramal soleh karena dunia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun." Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan perbuatan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Lihat orang yang beramal untuk dunia, yang dia kejar, yang motivasinya kebanyakan dunia. Allah kasih, namun ketika di akhirat, apa yang dia sudah usahakan itu menjadi hilang, lenyap, karena didasari dengan tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'isal 'abdud dinar wa 'abdud dirham wa 'abdul khamisah in u'tiya radiya wa in lam yu'ta sakhita. Ta'isa wantakasa wa idza syika falantaqasha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, celaka hamba dinar, hamba dirham, dan hamba khamisah. Khamisah ini adalah pakaian mewah yang biasa dipakai oleh raja-raja. Ya, pakaian yang mewah yang mungkin ada pernak-perniknya, perhiasannya. Jika ia diberi, ia senang. Jika dia tidak diberi, ia marah. Maka kata Rasulullah SAW, celakalah dan tersungkurlah kalau terkena duri, semoga tidak tercabut. Apa maksudnya? Ini adalah peringatan Rasulullah SAW, orang yang berbuat kebaikan atau berbuat amal ibadah namun didasari dengan tujuan lain, bukan tujuannya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, namun tujuannya adalah dunia. Baik, kita dengarkan azan Isya terlebih dahulu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Baik, kita lanjutkan kepada poin yang selanjutnya, itu poin yang kelima, yang menyebabkan amalan kebaikan kita menjadi sia-sia adalah kemunafikan besar. Apa kemunafikan besar?
adalah kemunafikan terkait dengan akidah. Dia menampakkan keislaman secara zahir, dia tampakkan dia orang yang beragama Islam, orang yang membela Islam. Namun secara batinnya, di dalam batinnya dia membenci Islam. Ya, seperti duri di dalam daging, musuh dalam selimut. Di luar dia baik, namun di dalam dia membenci Islam itu sendiri. Orang-orang munafik, maka dia akan Allah jadikan amalannya sia-sia. Kemudian yang berikutnya adalah menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala pernah menegur sahabiat yang mengeraskan suaranya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina kafaru kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran berkaitan dengan menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillah wa syaqur rasula min ba'di ma tabayyana lahumul huda la yadurrullaha syai'an wa sayuhbitu a'malahum. Sesungguhnya orang-orang kafir dan yang menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala serta menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, mereka tidak akan mendapatkan atau mereka tidak akan dapat memberi mudarat kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun, dan Allah akan menghapuskan pahala-pahala amalan-amalan mereka. Kemudian yang berikutnya adalah tidak memiliki adab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala ketika ada seseorang yang mengeraskan suaranya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau meninggikan suaramu di hadapan Nabi. Dan termasuk juga yang tidak memiliki adab adalah orang-orang yang memalsukan hadis. Dia berbicara atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun ternyata bohong. Dan ini termasuk yang tidak memiliki adab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu juga dapat menjadikan amalan seseorang menjadi sia-sia. Kemudian yang berikutnya adalah
tidak berada di atas tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengerjakan amalan yang tidak kami perintahkan, maka amalan tersebut tertolak. Maka dari hadis ini seharusnya kita sebelum kita beramal hendaknya kita melihat dulu apakah amalan yang kita kerjakan ini sudah karena Allah atau karena selain Allah. Setelah kita sudah melihat itu, kita lihat lagi apakah amalan yang kita kerjakan ini sudah diberikan contoh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau belum. Nah, dengan ini kita akan berusaha untuk mempelajari agama Islam, karena kita takut amalan yang kita kerjakan ternyata tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebab yang berikutnya yang menjadikan amalan kita sia-sia adalah bersedekah namun dengan mengungkit-ungkitnya, sehingga menyebabkan penerima sedekah menjadi sedih. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau batalkan pahala sedekahmu dengan engkau mengungkit-ungkit sedekahmu sehingga menyakiti perasaan orang yang menerima sedekah. Maka kita berhati-hati. Setelah kita sedekahkan, tidak usah diungkit-ungkit lagi. Karena itu akan dapat menghapuskan atau membatalkan pahala sedekah kita. Kemudian berikutnya kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah sebab yang ke-8, ujub. Sikap ujub adalah sikap yang dapat menjadikan amalan seseorang menjadi sia-sia. Sebuah hadis sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, ada dua orang yang bersaudara di tengah-tengah Bani Israel. Yang satu mengerjakan dosa, sedangkan yang satu lagi rajin beribadah. Orang yang rajin beribadah ini senantiasa memperhatikan saudaranya. Dia senantiasa memperhatikan saudaranya yang sedang melakukan dosa, mengerjakan dosa. Kemudian dia ingatkan, wahai saudaraku, berhentilah untuk meninggalkan dosa. Kemudian ia berhenti. Kemudian suatu hari lagi dia temukan lagi saudaranya ini sedang melakukan atau mengerjakan dosa. Dia ingatkan lagi, wahai saudaraku, berhentilah untuk melakukan dosa.
Kemudian saudaranya ini berbalik bertanya, biarkanlah aku bersama Tuhanku. Dan memangnya kamu dikirim untuk mengawasiku? Ya, yang berdosa ini bertanya, biarkanlah aku bersama Tuhanku, dan memangnya kamu dikirim untuk mengawasiku? Ya, memang agak memancing emosi, ya. Ketika kita nasihatkan, ya, itu jawabnya. Namun kita harus berhati-hati, jangan sampai terucap kepada kita ada rasa sombong yang kita tampakkan. Kemudian apa kata orang yang rajin beribadah ini? Demi Allah, aku tidak akan mengampunimu atau tidak akan memasukkanmu ke surga. Ini jawabnya orang yang rajin beribadah ini, saking dia pedenya, dia bisa ini masuk surga ini, yakin dia. Nanti dia yang akan bantu saudaranya untuk masuk ke surga. Dengan pedenya dia bilang seperti itu. Demi Allah, aku tidak akan memasukkanmu ke dalam surga. Sambil dia juga mengatakan, demi Allah aku tidak akan mengampunimu. Maka seketika itu Allah Subhanahu wa taala cabut nyawa keduanya. Kemudian keduanya berkumpul bersama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman kepada orang yang rajin beribadah, apakah kamu mengetahui keadaan diriku atau berkuasa terhadap apa yang aku lakukan dengan tanganku? Kemudian Allah berfirman kepada orang yang mengerjakan dosa, pergilah dan masuklah ke surga dengan rahmatku. Sedangkan kepada yang satu lagi Allah berfirman, bawalah dia ke neraka. Lihat bagaimana ya, sifat ujub, sombong itu dapat menjadikan amalan seseorang menjadi sia-sia. Amalan yang sudah dia bangun, yang sudah dia kerjakan, dengan sikap ujub tadi menjadikan amalannya seperti debu yang berterbangan. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebab yang berikutnya yang dapat menjadikan amalan kita menjadi sia-sia adalah bersumpah mendahului Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, anna rajulan qala wallahi la yaghfirullah li fulan. Wa inna Allah ta'ala qala man dhalladhi yata'alla alayya an la aghfira li fulan fa inni qad ghafartu li fulan fa ahbattu amalaka. Ada seorang yang berkata, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa yang bersumpah mendahuluiku bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan, aku telah mengampuni si fulan dan aku hapus amalmu. Ya, maka bersumpah mendahului Allah Subhanahu wa taala ini sangat berbahaya sekali. Kemudian yang berikutnya adalah melakukan perbuatan zalim.
Ya, ini jelas hadisnya ya orang yang muflis. Di dalam hadis Rasulullah SAW ingatkan tentang orang yang muflis, orang yang bangkrut. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan hal ini kepada para sahabatnya, dan para sahabat bertanya bahwasanya muflis, bangkrut itu adalah orang yang tidak memiliki harta. Ini pengertian dari para sahabat. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya orang yang bangkrut itu adalah orang yang ketika di dunia dia melakukan kebaikan, amalannya banyak sebesar gunung, namun dia menzalimi seseorang, memukul, menggibahi, mencaci, sehingga amalan yang segunung tadi menjadi terhapus, ya, disebabkan karena kezaliman yang dia lakukan. Kemudian yang berikutnya adalah melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala di kala sepi. Ketika tidak ada orang yang melihat, hanya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka keadaan ini yang banyak menjerumuskan seseorang kepada dosa besar. Sehingga di saat itu pula Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan amalannya sia-sia. Rasulullah SAW bersabda, "Aku benar-benar mengetahui ada beberapa kaum dari umatku yang datang pada hari kiamat, dan dia membawa kebaikan sebesar gunung Tihamah yang putih. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikannya seperti debu yang berhamburan." Kemudian Thauban berkata, "Wahai Rasulullah, beritahu kepada kami sifat mereka." Siflana, kata para sahabat, ceritakan kepada kami sifat mereka. Jelaskan kepada kami agar kami tidak termasuk di antara mereka, karena kami tidak mengetahui. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya mereka adalah saudara-saudara kalian. Dari golongan kalian melakukan salat malam sebagaimana yang kalian lakukan, hanya saja ketika dia menyendiri mereka melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik." Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita renungkan poin-poin ini, ya, agar amalan yang sudah kita lakukan, yang sudah lama kita kerjakan, berusaha kita untuk melakukannya dengan istiqamah. Jangan sampai amalan tersebut menjadi amalan yang sia-sia dikarenakan sedikit amalan yang dapat menghapuskan pahala tadi kita kerjakan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin demikian kajian singkat kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dan melindungi kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keistiqomahan sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menghadapnya. Mari kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.